Matius 7 berkata, ketika engkau mencari, God not say maybe you get it, tetapi diyakinkan Tuhan Anda dapatkan itu. Ketika Anda mengetuk pintu, kita semuanya mengetuk pintu, pintu akan terbuka. Kalau pintu belum terbuka, jangan-jangan kita tidak mengetuk pintu itu. Mari datang kepada Tuhan dengan sungguh. Mari buka tangan di hadapan Tuhan. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku dapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Saat kau Bapakku, Bapa yang membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami meminta-minta. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami gagal dan gagal. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami berjalan di padang gurun sendirian. Sebab Engkau berjanji, siapa yang mencari akan mendapatkannya. Siapa yang mengetuk pintu, pintu akan dibuka. Engkau adalah Allah yang berfirman. Engkau adalah Allah yang sanggup menggenapi setiap janji firman. Minggu yang indah di minggu pertama Desember Tuhan, kami rindu dibentuk oleh firman. Kami mengerti akan jalan-jalan-Mu, dan kami mau kuat di dalam pengharapan kami dalam Tuhan. Bapa berbicara, sampaikan isi hati-Mu, biar kami mengerti akan setiap kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, Allah yang hidup, Tuhan yang tidak pernah berdusta, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, tepuk tangan panjang dari Allah. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang di rumah dan yang ada di gereja. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Luar biasa ya. Puji Tuhan. Saudara pasti sering melihat orang Kristen atau orang percaya hidupnya berkelimpahan. Betul atau tidak? Diberkati luar biasa. Tetapi tidak sedikit orang Kristen yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, hidupnya terus dalam masalah dan pergumulan. Seimbangnya, saya itu sempat berpikir begini, kalau Tuhan baik, kenapa banyak pemulung yang Kristen ya? Kalau Tuhan baik, kenapa banyak orang-orang yang tidak punya apa-apa dan beragama Kristen? Di mana letak kebaikan Tuhan? Di mana letak kehebatan Tuhan? Saya berani berkata demikian karena kami sudah lama pelayanan pemulung, pelayanan anak-anak jalanan, pelayanan mereka yang tanda kutip hidup pun susah. Tetapi yang tidak kalah hebatnya adalah ketika dalam penderitaan, dalam kesusahan, banyak di antara mereka tetap mengucap syukur.
Ada amin? Ada amin? Ini gampang disampaikan, tapi tidak gampang dilakukan. Karena banyak orang Kristen terlalu sering mengeluh, terlalu sering mengatakan bahwa saya ini hidup susah. Ibu, bapak, opa, oma, om, tante, di balik penderitaan saudara masih banyak orang yang lebih menderita. Betul nggak? Atau sebaliknya kita sukses, kita hebat luar biasa. Jangan merasa angkuh dan bisa. Sebab apa? Di atas langit masih ada langit. Betul? Kesombongan tidak membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Pertanyaannya begini loh. Pernahkah kita tanya di hadapan Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau berkati aku berlimpah-limpah? Kalau susah kita sering ngeluh kan? Tapi kalau diberkati, lupa kadang-kadang. Kenapa ya Tuhan kok keluargaku kok buat berhasil, usahaku selalu sukses? Setelah saudara berani berkata demikian, saudara berani berkata, Tuhan, apa yang harus aku perbuat bagimu? Apa yang harus aku lakukan bagimu? Bukankah Engkau Allah yang kaya? Allah kan gak perlu sumbangan. Tuhan gak perlu sumbangan. Tuhan gak perlu uang saudara. Tapi Tuhan mengajar kita supaya kita tidak fokus kepada uang, tapi fokus kita hanya kepada Tuhan. Sampai di sini yang mengerti, tepuk tangan. Haleluya. Nah, minggu ini saya akan sampaikan apa sih persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ingat loh, Tuhan tidak dikasih sisa, tetapi yang terbaik. Saudara pasti ingat kok tentang kisahnya Kain dan Habel. Betul? Dulu saya khotbah di mana-mana saya bilang begini, Kain tidak berkenan di hadapan Tuhan karena persembahan Kain itu jelek. Saya khotbahkan demikian karena senior-senior saya ngajari saya begitu. Ternyata setelah saya pelajari Alkitab, salah. Kain tidak membawa persembahan yang jelek, tidak. Tapi yang jadi masalah sikap Kain di hadapan Tuhan ketika membawa persembahan. Itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa sih Pak offering? Apa sih persembahan? Tentu identik dengan sacrifice, pengorbanan. Saudara ini kasih Tuhan. Hari-hari ini banyak orang memberi persembahan sebagai satu alat untuk apa? Nyogok Tuhan. Ini loh Tuhan, aku udah kasih ya, catat loh Tuhan. Nanti aku minta 100 kali lipat, 200 kali. Loh kok Tuhan diancam-ancam? Betul nggak? Tuhan, aku udah kasih loh Tuhan. Tolong ini, apalagi gereja nggak catat, wah jadi ya. Pak, Bu, ayo kita sadari, segala sesuatu yang kita punya itu berasal daripada Tuhan. Mana amin? Bilang kanan kirimu, semua berasal daripada Tuhan. Ya, tidak ada yang hebat kok. Semua karena anugerah Tuhan. Banyak orang karena konsepnya kepengen diakui, nyogok Tuhan. Tuhan bukan mau berjanji 30, 60, 100 kali lipat Tuhan. Jadi kalau Anda persembahan 1 juta, minta 100 juta begitu. Yang jadi masalah adalah kalau persembahannya 1000, bisa minta 10.000, mana cukup. Tuhan berkata dalam Efesus 3:20, sebab bagi Dia yang sanggup melakukan segala sesuatu lebih dari apa yang saudara pikirkan dan doakan, itu terjadi buat saudara dan saya. Yang setuju dengan tangan panjang bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Yuk kita belajar. Kita belajar. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Yang pertama begini, sebab jika kamu apa? Rela untuk apa? Coba yang bawa Alkitab, yang bawa pulpen, kasih underline perkataan rela. Kalau Anda memberi karena terpaksa, dipaksa, tertekan atau ditekan, persembahan sia-sia. Sing amin mek kene tok, sing kene ndak amin. Haleluya. Gak enak di dalam rumah pendeta, gak enak diumumkan di mimbar. Siapa ndak bawa persembahan terkutuk, waduh. Kan repot ini.
Kalau saudara lihat kebiasaan orang Israel, orang Yahudi, saudara, bukan hanya persembahan apa yang ada. Setiap dia melakukan kesalahan, dia membawa korban di hadapan Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan apa? Kalau terpaksa, apalagi persembahannya dilempar. Nih, terima. Amplopnya tebel, isinya 1000-an. Waduh. Haleluya. Saya kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa? Makanya saya bingung ada orang kasih persembahan pakai kartu kredit. Bagaimana ya, namanya kredit itu kan berarti kamu utang toh? Masa Tuhan diutangi? Haleluya. Amin. Ada lagi sekarang, Pak, sekarang kalau kasih persembahan enak Pak, pakai apa, media apa, dapat cashback. Loh, kok sudah itu kan cashback itu loh. Kalau beli ayam lunak boleh lah pakai cashback. Ini untuk Tuhan. Saudara pelototin saya kenapa ya? Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka kan pemberianmu akan diterima. Jadi Bapak Ibu, saya rekomendasikan, ketika Anda memberi, Anda menyadari bahwa segala sesuatunya berasal dari Tuhan. Anda bawa dengan sukacita, Anda bawa dengan ucapan syukur, Anda bawa dengan penuh penghormatan bahwa segala sesuatunya itu berasal daripada Tuhan. Yang setuju berjalan dengan kebenaran Tuhan. Katakan haleluya. Bilang kanan kirimu, aku kalau kasih persembahan gak terpaksa kok. Haleluya. Saudara tahu gak ciri-ciri persembahan terpaksa? Tak kasih tahu ya. Dari ini Pak semua, ayo janji iman. Saudara nak mau memberi tapi karena terpaksa, tulis saja daripada diomongin terus, itu terpaksa. Loh kok senyumnya tidak enak? Haleluya. Yang kedua. Yuk. 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Ini agak berat ini. Coba lihat. Selagi dicobai dengan berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat. Ayo baca bersama ya. Ini rahasia Tuhan. 3, 2 ya. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin, namun mereka apa? Mereka kaya apa? Yang mengerti tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Saudara mesti ingat janda yang miskin ketika Yesus ada di Betania. Ketika Tuhan berikan kesempatan di sinagog, semua orang memberikan persembahan. Si kaya, si mampu memberikan persembahan. Mungkin amplopnya tebal-tebal. Dan murid-murid semua menungguin. Mungkin murid-muridnya kagum. Wow, bisa bangun gereja. Wow, ganti sound system. Wow, ganti wallpaper yang sudah robek. Puji Tuhan. Mau Natal. Ini nggak nyindir, nggak cuma saya kalau lepas lihat ke kiri. Haleluya, hendaklah yang bertelinga mendengar. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Tetapi giliran janda yang miskin itu, dia bingung cari uang. Karena kebanyakan orang Yahudi itu pakai kain panjang. Uang sedikit ditaruh di bagian tubuhnya, saudaraku. Mungkin diuol-uol di mana nggak tahu. Dicari ke dapat begitu. Murid-muridnya bilang begini ya, drama. Tidak ada duitnya saja. Dan murid tinggalkan. Tetapi ketika 2 peser, 1 peser uang itu ketemu, dibawa ke kotak persembahan, tidak ditulis dalam Alkitab janda itu kesusahan. Tidak ditulis, saudaraku, orang yang miskin memberi dengan apa? Dengan berat hati. Banyak orang menerjemahkan orang yang lainnya memberi dari kelebihannya. Dan perempuan ini memberi dari apa? Kekurangannya. Tapi tidak demikian yang sesungguhnya. Janda ini memberi dari seluruh hidupnya. Sebab ketika dia memberi, dia tidak tahu mau makan apa. Tapi dengar, investasimu dalam kerajaan Allah tidak akan pernah sia-sia. Tepuk tangan bagi Allah kita. Bukankah Allah
kita sembah adalah Allah yang tidak pernah berhutang. Amin. Jadi nggak usah lagi bilang 10, 20, 30. Itu bukan persembahan, itu cuma jiwa. Kalau Tuhan lipatkan 1 juta kali lipat, saudara mau tolak? Enggak lah, apalagi Pak pengen nilai begini. Betul? Loh, lihat janda Sarfat. Lagi-lagi janda ini. Janda Sarfat hanya bikin kue kecil loh buat Nabi Elia. Tetapi pembalasannya apa? Minyak dibuli-buli, tepung di tempat yang tidak pernah berhenti. Pertanyaannya adalah begini, berkat Tuhan ada batasnya enggak? Yang tidak angkat tangan. Kayaknya rindu berkat semua ini. Yang ada batasnya, coba angkat tangan. Alkitab bilang, barang siapa malu mengakui aku akan malu mengakui dia di hadapan Bapa. Ayo, jangan boleh abu-abu. Pak, cari amannya Pak. Oh, jangan. Siapa yang percaya bahwa berkat Tuhan ada batasnya? Loh, gak kenal. Saya mau katakan ada batasnya, bos. Bro, sis, dengar baik. Oh, bro, sis lagi sekarang. Kan gaul dikit ya. Iyalah, WN-nya masih muda, masa saya kelihatan tua? Haleluya. Tenang saudara, tahun depan saya udah ada cucu. Jadi kemana-mana cucu saya bawa. Nggak boleh ini. Saudara dikasih itu, nah. Bila mana berkat Tuhan ada batasnya, tergantung ke kita. Ayo lihat baik ini serius, ini pengajaran. Janda Sarfat itu apakah minyak dibuli-bulinya berhenti? Berhenti. Tepung di tempatnya berhenti. Berhenti. Bila mana? Bila wadahnya sudah tidak ada. Ayo dong, jangan pura-pura nggak dengar dong. Amin. Amin. Ini dasarnya saudara. Kalau saudara berhenti berbuat baik, jangan saudara mimpi menuai kebaikan. Kalau saudara berhenti memberi, jangan bermimpi saudara mengalami pemulihan. Haleluya. Amin. Ya, ini rumus Tuhan. Selagi saudara memberi, tidak akan pernah ada kekurangan. Aminnya kok Pak? Kayaknya ragu-ragu ya. Pak, untuk stok makanan itu pas-pasan Pak. Kalau Anda bicara pas-pasan, Tuhan juga akan. Tapi kalau Anda berbicara kelimpahan, Tuhan tidak kekurangan cara untuk menggenapi setiap janji. Tepuk tangan bagi Allah kita hari ini. Dengan kesaksian dulu sebentar. Shalom saudara. Rasanya tuh heran ya. Waktu pandemi, di awal pandemi, Tuhan tuh berbicara pada saya begini. Debbie nabur gitu. Aduh, nabur gimana Tuhan? Biasanya kan kalau sebelum pandemi itu saya banyak dapat keliling khotbah, iya kan? Hari Minggu saya khotbah, hari Jumat saya khotbah, dipanggil di mana-mana. Minggu bahkan bisa 5 kali, 4 kali, 3 kali. Ini nggak ada khotbah, disuruh nabur sama Tuhan. Aduh, saya cuma bilang gini, Tuhan, ketika Tuhan yang bilang, saya siap aja deh. Uangnya dari mana saya nggak tahu. Saya nabur terus loh saudara. Saya nabur dari entah apa saja, mungkin ada duit ya duit, ada makanan ya makanan, karena saya mau ikut apa yang Tuhan mau. Saudaraku, mujizat terjadi ketika saya menabur saudara. Selama pandemi saya tidak pernah berkekurangan. Saya selalu makan saudara. Bahkan bonusnya Tuhan kasih saya ke Amerika kemana, kayaknya udah mungkin gitu ya. Makanya ketika Tuhan bilang nabur Debbie, nabur apa aja yang kamu punya, kasih aja deh, kasih. Selalu ada persediaan makanan, selalu ada persediaan yang saya butuhkan ketika saya menabur. Amin. Bilang kanan kiri, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Haleluya. Kalau saudara harta yang saudara dapatkan, kekayaan yang saudara dapatkan, Anda nggak mau nabur, omong kosong, kita akan nabur dengan persembahan yang hidup. Roma 12 ayat 1. Haleluya. Saya percaya nggak cukup di ibadah pertama, ibadah kedua akan saya sambung tentang persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Karena itu
saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang. Saudara tidak bisa menggenapi ayat ini kalau yang kelihatan saudara tidak lakukan. Betul? Jangan-jangan nyanyinya terakhir cuma begini, ku tak membawa apapun. Itu udah bantu. Haleluya. Makanya dulu ada cerita yang sangat umum. Satu keluarga punya anak 3. Anaknya yang pertama pintar sekali, cerdas luar biasa. Papanya bernubuat, anak yang pertama ini mau jadi seorang dokter. Wah, hebat. Dokternya jadi. Yang kedua, matematikanya mantap, presisi kalau begitu. Ini ada sisi juga sih. Amin. Saudaraku, hebat. Kayak sekarang duduk gereja di IAS hebat ini ada pohon-pohon kalpataru. Terima kasih Pak Edi, Bu Iwin. Ini nggak tiba-tiba ada dari sorga, nggak, saudara, semua dibuat. Saudaraku, bernubuat. Anak saya yang kedua mau jadi seorang arsitek. Jadi, nah yang ketiga ini demam, agak sedikit stres gitu. Kalau lihat orang kejang-kejang, mulai bernubuat, Tuhan, yang ini aku serahkan kepadamu. Loh. Bilang kanan kirimu, Tuhan jangan dikasih yang bekas. Betul? Makanya saudara kalau dapat sesuatu, pertama bukan disisihkan, siapkan untuk Tuhan. Jangan disisihkan. Udah disisihkan, ditaruh di bawah baju. Saudara mau beli apa? Dipilih satu-satu. Tuhan, engkau tahu kebutuhanku. Utang saya ya Tuhan. Oh Tuhan, kau diutangi. Kalau Anda lakukan yang terbaik, maka tubuhmu pun Anda sadari itu milik Tuhan. Yang setuju tepuk tangan. Haleluya. Coba lihat sebentar. Imamat 19 ayat yang kelima. Imamat pasal 19 ayat kelima. Imamat pasal 19 ayat yang kelima. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkan sedemikian hingga Tuhan apa? Kalau saudara baca satu pasal, ini berbicara sikap. Sikap tubuh dan sikap hati yang benar. Karena banyak orang mau persembahan, konteksnya apa? Untuk pamer. Konteksnya itu apa? Untuk supaya dikenal orang. Gereja itu, kalau bukan aku yang menyumbang, udah roboh. Siapa kita? Betul nggak? Gereja itu kalau bukan aku yang memimpin pujian, jemaat lari semua. Saya mau katakan semua karunia itu datangnya daripada Tuhan. Kalau dicabut selesai kok. Amin. Dan dicabutnya bisa besok, bisa lusa. Bilang kanan kirimu, jangan pernah sombong. Haleluya. Oh Pak, tapi suara saya kayak malaikat Pak. Malaikat. Malaikat yang paling jelek di Houston aja putus. Tapi dengar baik, anugerah itu harus kita persembahkan. Dengan apa? Dengan sikap yang baik supaya apa? Persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Pak, Bu, saya mendengar satu khotbah yang luar biasa mendasari testimoni daripada seseorang yang percaya. Orang itu adalah orang yang suka memberi dan taat dengan apa yang dia punya sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ketika krisis terjadi, saudaraku, orang yang dulunya kaya raya semacam konglomerat begitu, sampai dia bilang begini, kalau asetku semua aku jual, celana kolor pun aku bisa pakai. Saya ulangi sekali, kalau asetku semua aku jual, celana kolor pun aku udah bisa pakai. Kenapa? Tidak punya uang, semua itu bayar utang. Tapi aku setia. Aku tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Apa yang terjadi ketika Krismon sudah lewat? Yang kesaksian sudah dipanggil Tuhan, kekayaan dan asetnya kembali 6 kali lipat. Nah, kalau kelipatan saudara aminnya
dikasih Tuhan, lakukan dulu bagian, maka Tuhan akan melakukan bagiannya secara luar biasa. Tepuk tangan bagi Allah. Haleluya. 1 Tawarik 16 ayat 29. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Alkitab dengan jelas berkata demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah. Menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan apa? Kekudusan. Pak, boleh nggak uang korupsi saya pakai persembahan? Pak, kami baru diberkati, uang kami banyak dari mana? Main judi, Pak. Boleh nggak persembahan? Suatu ketika saudaraku ada gereja mendapatkan perpuluhan, dapat perpuluhannya angkanya hampir 1 M. Tapi gembalanya tahu bahwa orang nggak pernah bekerja. Akhirnya ditanya di konseling, dari mana kamu berkatmu kok tiba-tiba jual tanah atau apa? Oh Pak Pendeta, tenang saja Pak, saya diberkati. Kenapa? Saya menang lotre Pak. Loh, uang hasil lotre pun. Pak, Bu, Alkitab berkata apa? Berhiaskan apa? Kekudusan. Ini penting banget. Berhiaskan kekudusan kita, bodal di hadapan Tuhan. Banyak gereja, terutama di gereja-gereja lama, saudara, kalau bawa persembahan itu orang yang maju, amplopnya di bawah dengan kekudusan. Tapi kan pandemi tidak bisa begitu. Saudara sekalipun transfer pakai QR code, kalau hatimu benar, sikapmu benar, upahmu luar biasa di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Sekali lagi, persembahan yang benar, packagingnya adalah kekudusan dan kebenaran. Jangan pernah sombong. Yang paling bahaya apa? Sudah tidak memberi, sombong. Nah ini yang bahaya. Sudah tidak ngasih, tapi ngomong di mana-mana. Saya tidak ngasih, tapi untuk apa uang itu turun? Dengar baik. Hanya orang yang memberi kepadanya akan diberi. Berarti doa demikian, Tuhan berkati orang-orang yang memberi maupun yang belum memberi. Itu doa. Tidak ada ayatnya orang yang tidak memberi hidupnya akan diberi limpahan. Tapi kalau ada yang sukacita, percaya Tuhan ada buat kita. Tepuk tangan bagi Allah. Haleluya. Mungkin hari ini banyak pergumulan yang kita hadapi, banyak masalah yang kita hadapi dalam hidup kita. Tapi sekali lagi, di dalam kemiskinan, bawalah persembahanmu di hadapan Tuhan. Mungkin cukup penyembahan, ibadahmu, supaya perkenanan Tuhan itu sempurna turun atas kita. Haleluya. Kita akan masuk berjalan kudus. Kuduskan, kita minta kekudusan yang datang daripada Tuhan. Biar Tuhan berkenan atas kita. Kau beri yang ku minta.
Kami bawa tubuh kami ke hadapan sebagai persembahan yang hidup dengan kekudusan untuk meresponi panggilan-Mu dalam sakramen perjamuan kudus. Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami dan layakkan kami, biar perjamuan yang kami lakukan mendapatkan perkenanan Tuhan. Kami mendapatkan bagian yang terbaik yang datang daripada Tuhan, sebab Engkau berkata sudah selesai. Kegagalan kami Engkau yang menanggungnya, kemiskinan, ketidakberdayaan kami telah Engkau bayar lunas, dan hidup kami akan berkelimpahan. Yang gagal Engkau gantikan keberhasilan, yang lalu telah berlalu digantikan sesuatu yang baru, dan kami terima dengan sukacita tubuh dan darah Kristus sebagai lambang persekutuan dengan Yesus sendiri. Kuduskan kami semua jemaat, kuduskan kami pelayan-pelayan-Mu, kuduskan kami, biar apa yang kami lakukan sungguh-sungguh mendapatkan materai surga. Hamba mengangkat tangan, memberkati roti dan anggur. Jadilah roti dan anggur sebagai sarana untuk kami boleh menerima tubuh dan darah Kristus, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami siap masuk sakramen perjamuan kudus. Amin. Silakan duduk. Mari yang di rumah juga angkat rotimu di hadapan Tuhan. Ini bukan roti biasa, tapi roti yang telah diberkati oleh sebagai lambang daripada tubuh Kristus. Ayo ikuti doa saya. Di tangan kami ada roti yang telah dimateraikan sebagai lambang daripada tubuh Kristus. Kemenangan diberikan atas kami, keberhasilan diberikan atas kami, sukacita diberikan atas kami. Kami berhasil, kami diberkati, semua kutuk dipatahkan, sebab Kristus hidup atas hidup kami. Mari angkat rotimu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah aku terima daripada Allah Bapa, aku teruskan kepadamu, kata Kristus Yesus Tuhan. Yaitu pada malam waktu sebelum Ia diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Kemudian Ia bersabda, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Dan perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita angkat tinggi di hadapan Tuhan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawanmu, ikuti doa saya. Dalam nama Yesus, darah-Mu tercurah bagi kami. Olehnya kami percaya, kami sehat, kami sembuh, kami tidak sakit-sakitan. Semua kutuk telah dibayar lunas. Kegagalan bukan bagian kami, kemiskinan bukan bagian kami, bahkan ketidakberdayaan bukan bagian kami. Tetapi yang ada kesembuhan, kekuatan, kesehatan, kelimpahan yang datang daripada Tuhan. Angkat cawanmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Lalu sesudah itu Yesus Tuhan mengambil cawan dan mengucap syukur, dan Ia bersabda. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah-Mu sendiri, kata Tuhan. Dan perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan yang kita angkat tinggi di hadapan Tuhan ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan ada yang diam. Naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan.
Shalom semuanya, senang kita jumpa kembali. Kali ini kita akan bahas tentang nubuat dalam gereja masa kini. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, buat apa sih nubuat? Apalagi buat gereja masa kini. Kan sudah ada Alkitab sebagai pegangan firman Tuhan. Lalu seberapa penting nubuat bagi gereja masa kini? Dan dari mana kita bisa mendapatkan nubuat tersebut? Serta bagaimana kita menguji sebuah nubuat? Mari kita bahas. Pada zaman Perjanjian Lama, nubuat disampaikan oleh para nabi yang diangkat Tuhan sendiri. Bentuknya berupa pesan, arahan, maupun peringatan Allah atas umat sehingga mereka bertobat dan hidup dalam kehendak-Nya. Mendengar dan melakukan yang disampaikan para nabi sama artinya dengan melakukan perkataan Allah. Oleh karena itu, pesan ini punya otoritas yang bisa dicatat dalam kitab para nabi sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Baru, ada juga orang-orang yang punya jabatan nabi seperti Yudas dan Silas dalam Kisah 15 ayat 32, Agabus dalam Kisah 21 ayat 10, dan beberapa lainnya. Tapi, bobot pesan yang disampaikan oleh nabi Perjanjian Baru berbeda dengan nabi Perjanjian Lama. Pada zaman Perjanjian Baru, Tuhan justru memilih dan mengutus para rasul sebagai media untuk menyampaikan pesan dan perkataannya. Pesan ini mendapat otoritas yang sama seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, sehingga apa yang mereka sampaikan punya nilai dan bobot kanon yang bisa dimasukkan sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Pada zaman ini, Allah memberikan jabatan dan karunia untuk bernubuat kepada umat pilihannya, sehingga kita tetap bisa mendengar dan mendapatkan nubuat. 1 Korintus 12 ayat 27-28 menjelaskan bahwa kita adalah tubuh Kristus dan masing-masing anggotanya mendapatkan karunia khusus dari Tuhan, baik sebagai rasul, nabi, pengajar, dan seterusnya. Biasanya orang dengan jabatan nabi dan karunia bernubuat akan punya kemampuan untuk menangkap dan menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, maupun hal-hal khusus dari Tuhan, dan sifatnya pernyataan spontan. Kata pernyataan dalam 1 Korintus 14 ayat 37 berasal dari kata apokalipto, yang berarti penyingkapan. Berkenaan dengan hal tersebut, ada 5 poin penting yang harus diperhatikan. Pertama, pernyataan datang secara spontan, bukan sesuatu yang dibuat-buat karena ada pemikiran atau persiapan sebelumnya. 2, pernyataan datang secara pribadi kepada seseorang, bukan sesuatu yang timbul karena adanya situasi atau fenomena yang diketahui semua orang. 3, pernyataan datang dari Tuhan melalui Roh Kudus, bukan dari pikiran maupun kehendak pribadi. 4, pernyataan memberikan pengertian terhadap cara Tuhan memandang. Dan 5, pernyataan dapat dikenali sebagai sebuah pesan Tuhan oleh para nabi. Akan tetapi, karunia bernubuat yang dimiliki oleh nabi dalam Perjanjian Baru dan gereja zaman ini berbeda dengan nabi zaman Perjanjian Lama, karena mereka tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perkataan Tuhan. Dalam konteks zaman sekarang, kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman ini harus tunduk pada otoritas Alkitab. Itulah sebabnya kita harus menguji setiap nubuat. Paulus secara khusus mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk menguji isi nubuatan para nabi, meskipun ia sudah dikenal oleh jemaat. 1 Tesalonika 5 ayat 19-21 berkata, "Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Kata menguji memiliki arti menanggapi, memilah, membedakan, atau menilai. Di satu sisi, kita sebagai insan Pentakosta tidak boleh acuh dan cuek terhadap nubuat.
Namun di sisi lain, kita juga harus bisa memilah, membedakan, dan menilai segala sesuatu. Standar yang kita gunakan untuk menguji dan menilai adalah firman Tuhan dalam Alkitab. Mengenai konsekuensi dalam bernubuat, Nabi dalam Perjanjian Lama memiliki otoritas yang sangat tinggi sebagai penyampai pesan Tuhan, dan segala perkataannya dianggap sebagai perkataan Allah. Jika seseorang tidak mendengar dan mentaati nubuatan seorang nabi, itu artinya sama dengan melawan perkataan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, jika seorang nabi pada zaman Perjanjian Lama memberikan nubuatan palsu, maka ia harus langsung dihukum mati, agar tidak ada penyalahgunaan otoritas. Tapi berbeda dengan nabi dalam Perjanjian Baru. Konsekuensi sama sekali tidak nampak dalam petunjuk Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat hanya diminta untuk menanggapi, menguji setiap nubuat, namun tidak ada konsekuensi fatal jika seorang nabi memberikan nubuat yang palsu atau tidak lolos uji. Perbedaan ini terjadi karena nabi dan nubuatan mereka dalam Perjanjian Baru tidak memiliki otoritas yang sama dengan nabi dan nubuatan dalam Perjanjian Lama. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa Tuhan masih terus berbicara dan menuntun gerejanya lewat nubuatan. Pada zaman Perjanjian Baru, nubuat merupakan salah satu karunia roh dan salah satu cara Tuhan untuk menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, dan hal-hal khusus kepada umatnya hingga saat ini. Namun, kita perlu menguji segala nubuat yang ada dengan mengakarkan diri pada firman-Nya. Biarlah kita menjadi pribadi yang peka dan senantiasa taat kepada perintah, arahan, maupun peringatannya, sehingga kita terus hidup berkenan kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib bagi kami. Engkau mengingatkan bagian yang seharusnya kami lakukan. Engkau mengingatkan kami bahwa segala sesuatunya berasal daripada Tuhan. Bila firman itu tidak berhenti untuk kami dengar, tapi lebih daripada itu, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku akan firman. Terima kasih Bapak, Kau ajaib, Kau luar biasa. Kami pulang bawa kemenangan, kami pulang bawa sukacita, kami pulang bawa berkat, kami pulang membawa kepastian. Mari buka kedua tanganmu saudara dikasih. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Pulang dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikannya engkau damai sejahtera. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatan, diberkatilah keluargamu, diberkati apa yang kau kerjakan. Tuhan buat berhasil. Sebab kasih karunia pertolongan datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, pertolongan daripada Roh Kudus senantiasa sempurna atas kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.